sekarang kita lakukan. Dharma kita setiap kegiatan keagamaan kita lakukan. Kita hari ini akan melaksanakan dharma pula, ini membicarakan tentang kebenaran bahwa Bapak Ibu, sebagai pendahuluan ini nanti kira-kira 10 atau 15 menit kita banyak nanti sharing. Sebagai pendahuluan, kenapa kita dikasih nama Hindu? Kira-kira ada yang tahu ya? Kira-kira kenapa kita dikasih nama itu agama Hindu? Kenapa bukan kata lain? Jadi sejarahnya sebenarnya kenapa kita itu dikasih nama Hindu adalah ketika bangsa Portugis itu datang ke India di Sungai Indus. Dalam sejarah saya mengutip buku dari Profesor Dr. Pak Bunadi. Beliau peneliti Indonesia, peneliti dari Universitas Indonesia yang datang ke India selama 22 tahun dan salah satu orang Indonesia yang mendapat penghargaan terhadap penelitian agama Hindu, satu-satunya. Beliau menulis buku sejarah agama Hindu yang sekarang kita pedomani di Indonesia. Dalam agama Hindu itu kita perkirakan karena sejarah itu bisa berubah tergantung bagaimana peneliti itu menemukan bukti. Jadi sejarah yang ada sekarang itu karena ada bukti-buktinya, baik berupa prasasti, berupa benda atau yang lain-lain. Agama Hindu itu berkembang atau turun melalui para maharesi, 7 saptarsi kita, mulai Wiswamitra sampai Resi Atri itu menerima itu di lereng atau di lembah, sebuah lembah namanya Sungai Indus. Kemudian berkembang berubah penyebutan menjadi Sungai Sindu. Makanya sungai, salah satu sungai yang disebut oleh para Romawi selain Sungai Gangga di Sindu, Saraswati, Yamuna itu adalah sungai-sungai suci karena di sana peradaban Hindu itu muncul yang diterima oleh para maharesi. Diperkirakan itu 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya kalau kita hitung sampai sekarang itu agama Hindu itu sekitar 5.000 tahun yang lalu sudah ada. Di 5.000 tahun yang lalu itu agama Hindu. Jadi disebut zaman beda. Itu diperkirakan 3.000 sampai 1.000 tahun sebelum Masehi sudah turun agama Hindu. Nah, kemudian setelah zaman beda, itu zaman Brahmana. Jadi zaman Brahmana itu diperkirakan mulai tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Zaman Brahmana ini adalah zaman ketika upacara besar dilaksanakan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat, pernah membaca Bharatayuddha atau Mahabharata, upacara-upacara besar itu kan dilaksanakan. Salah satunya adalah Aswamedhanya, yaitu upacara menggunakan kuda. Kalau di Bali itu kan ada Ekadasarudra yang menggunakan penyu. Di Tengger itu sampai sekarang ada namanya Unan-unan, jadi 5 tahun sekali memperingati Luna dalam kalender itu ada. Nah, zaman inilah yang kemudian agama Hindu itu berkembang di Indonesia. Jadi sekitar tahun 300 Masehi. Walaupun di Indonesia sendiri ini belum diakui karena tidak ditemukan, tapi di dalam ini kita percaya bahwa agama Hindu itu di Kerajaan Salakanegara di Jawa Barat itu lahir atau ada itu sebelum abad keempat. Tapi karena minim bukti peninggalannya, yang diakui duluan adalah di Kutai, Kartanegara, Kalimantan, itu abad keempat karena di sana sudah jelas ada prasastinya, prasasti berupa ada peninggalannya, itu yang diakui. Baru setelah di Kutai baru ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, terakhir adalah Bali. Kita nikmati sekarang ini kan peradaban Hindu
Hindu terakhir di Bali yang kemudian balik ke Jawa lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah zaman Brahmana ini ada zaman Purana. Zaman Purana ini 300 sampai 700 Masehi. Ini banyak sekte di India dan di Indonesia. Jadi di India dulu itu juga ada sekte, sampai sekarang ya, sampai sekarang ada sekte Waisnawa, ada sekte Brahma Kumaris, ada sekte bahkan ada seperti Ganesha, siapa ya, Hanoman itu ada sekarang ya. Sampai sekarang ada yang sekte. Di Indonesia itu juga terjadi sekterian. Jadi peradaban agama Hindu itu siwa yang berkembang pesat di Indonesia. Makanya tahun lalu ada seorang wartawan dari Jawa Pos bertanya kepada saya, kenapa agama Hindu penyebarannya tidak berupa wacana? Ya. Kenapa agama Hindu di Indonesia zaman kerajaan tidak berupa wacana, malah berupa linggalun, berupa candi Brahma, candi Siwa seperti Brahmana? Karena terjadi sekte-sekte lagi. Nah, kenapa sekarang kok jadi lebur menjadi satu menjadi Dharma? Itu nanti dilanjutkan. Jadi zaman Purana itu diperkirakan 300 Masehi sampai 700 Masehi. Kemudian adalah zaman reformasi Hindu. Bapak Ibu, dulu di India antara Hindu dan Buddha itu dicampur. Zaman ini ketika tahun 700 sampai 1200 itu Hindu dan Buddha tidak akur di India. Makanya Buddha kemudian berkembang ke Tibet. Nah, di Indonesia itu malah sulit dibedakan. Jadi bisa dilihat dari peninggalannya. Ada Prambanan, ada Borobudur, ada di Mojokerto ada Candi Badut, ada Candi Bacangratu, ada Siwa, ada Buddha. Di Indonesia semua Buddha itu merangkat jadi satu, tetapi di sumbernya sana itu tidak jadi satu, tidak akur. Maka timbul reformasi Hindu. Makanya yang tadi upacara besar itu mulai dihilangkan zaman reformasi, zaman 700. Inilah yang nanti kenapa menjadi jawaban kenapa Hindu di Indonesia dan Hindu di India sekarang berbeda. Dalam tataran pelaksanaan keagamannya berbeda, jelas berbeda. Karena di India mengalami berbagai bencana. Salah satunya adalah ketika munculnya ajaran Buddha dari Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini kan lahir dari keluarga Hindu. Ketika di kerajaan bebas saja karena keluarga kaya, tetapi ketika keluar kerajaan banyak rakyat miskin, sehingga mungkin ajaran dianya yang besar ini salah. Maka diajar di dalam ajaran Siddhartha Gautama sebelum jadi Buddha adalah gerakan bakti. Yang dipilih bukan yajnanya, tapi baktinya. Nah, setelah Siddhartha Gautama lahirlah Buddha, ajaran Buddha, baru ada gerakan bakti di dalam Hindu sendiri. Karena sudah tadi gejolak Buddha ini semakin merajalela di India, maka ada gerakan bakti di mana sekte Waisnawa itu merajai. Jadi upacara besar itu dihilangkan sudah. Yang dipilih adalah ahimsa, tidak menyakiti, kemudian ajaran yoga itu mulai diajarkan. Jadi yang tidak menggunakan upacara besar. Jadi itulah kenapa muncul gerakan bakti, karena untuk mengimbangi ajaran Buddha. Dan pada tahun ini, tahun 1200 ini, Islam sudah menguasai India. Jadi India itu melalui kerajaan juga itu dikuasai oleh kerajaan Islam mulai tahun 1200. Itu bisa dibuktikan, itu ada bukunya Sejarah Evolusi itu dari
Prof. Paulunadi. Setelah itu baru ada zaman Hindu modern. Jadi Hindu modern ini lebih menyederhanakan lagi yang gerakan bakti lagi. Kalau Bapak Ibu Tirtayatra adalah bisa Tirtayatra di sana. Kalau saya belum di pertemuan kemarin saya mendengarkan ceritanya saja. Jadi itu sekarang di kuil-kuil itu hanya berdoa dan itu dibebaskan. Jadi berdoanya, cara berdoanya dibebaskan. Ada yang karena kan mengakui bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu personal sekali, maka dibebaskan. Itulah kenapa disebut gerakan modern di India sekarang saat ini. Jadi berbeda ya, karena di Indonesia yang masih menganut Hindu zaman Brahmana tadi, maka di Indonesia masih melaksanakan yatnya. Sedangkan di India yatnya dikurangi, gerakan baktinya ditambah, gitu kira-kira. Nanti kita banyak diskusi saja, dan diskusinya tidak harus secara gamblang, boleh apapun. Kalau saya tidak bisa menjawab, ada Romo Mantu di sini, ada Pak Berdi. Jadi gerakan bakti, kalau Bapak Ibu yang terakhir ini modern itu, kalau pernah melihat uang India itu ada sosok yang disebut Mahatma Gandhi. Beliaulah tokoh utama gerakan di modern dan ajaran baktinya. Beliau mengajarkan agama Hindu terhadap agama bakti. Selain tadi dikuasai Islam karena sudah penjajahan Inggris oleh ajaran Kristen oleh penjajahan Inggris. Jadi selain tadi dikuasai Islam oleh kerajaan Buddha, India itu dijajah oleh Inggris dengan ajaran Kristen. Seperti kita kan dijajah oleh Belanda sendiri. Jadi itulah mengapa masih 10 menit kurang 5 menit Hindu di Indonesia berbeda dengan Hindu. Sekarang kita mulai ke Indonesia. Di Indonesia sendiri Hindu itu juga mengalami berbagai problematika yang sangat luar biasa. Kenapa problematikanya sangat luar biasa? Karena di zaman kerajaan sektor kan banyak. Sektor banyak. Kemudian setelah berkembang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, masih berupa kerajaan. Terakhir di Bali. Nah, ketika berkembang di Bali, karena masih berupa sektor-sektor tadi tidak akur. Bukannya tidak akur yang perang, bukan. Tetapi banyak gesekan, banyak perselisihan antara sektor, ya, antara Waisnawa dan Siwa. Makanya kalau dulu di Jawa itu kan ada ajaran Siwa, Buddha, ada Buddha Jawi di sini. Itu sektornya. Hindu yang masih menganut sektor. Jadi setelah di Bali kemudian oleh beliau dan yang berjenderal dan yang Wirata, agama Hindu ini disatukan menjadi Hindu. Yang Siwa tadinya, yang Waisnawa ini disatukan. Disinilah lahirnya Padmasana. Jadi Padmasana itu lahir di Bali oleh beliau, salah satunya adalah dari yang Wirata dan yang berjenderal. Jadi tidak menggunakan Linggayoni lagi. Kalau Linggayoni berarti masih Siwaiswa. Nanti yang Waisnawa kiri, apa yang simbol dipakai simbol Siwa. Kalau candi Brahma seperti di Prambanan katakanlah setiap candi nanti yang lain ini. Jadi semua ini disatukan, kita membuat pelindung yang disebut dengan Padmasana. Itulah yang berkembang di Indonesia. Jadi kenapa kerajaan-kerajaan dulu tidak ada peninggalannya Padmasana? Kerajaan yang dulu adalah candi dengan di dalamnya ada lingkar. Itulah kenapa Hindu sekarang menggunakan Padmasana. Setelah itu, sebelum kemerdekaan Hindu itu sangat
belum dikatakan Hindu Dharma loh, belum dikatakan Hindu Dharma. Jadi masih kita mencari, karena ada yang apa namanya Siwa Siddhartha, ada yang Buddha Jawi Wisnu, ada yang Vaishnava. Setelah kemerdekaan lah baru ada yang namanya Hindu Bali. Karena kita sudah merdeka setelah sekian ratus tahun dijajah oleh Belanda, tidak ngurus keyakinan, maka setelah merdeka ditata oleh pemerintah. Ditata oleh pemerintah, maka lahir Hindu Bali. Belum Hindu Dharma Indonesia, Hindu Bali. Baru setelah tahun 64 itu dari Hindu Bali menjadi Hindu Dharma, yang mengakui atau mengakomodir ajaran-ajaran Siwa, ajaran-ajaran Buddha Jawa Wisnu itu ke dalam agama Hindu. Kalau saya mengutip tulisan-tulisan dari Prof. Ayu Sutarto dari Universitas Negeri Jember, dia itu banyak menulis tentang Jawa, Hindu Jawa dan Hindu Tengger. Kita berkembang sejak 60-an tadi yang disahkan oleh negara, kan Hindu Dharma Indonesia sejak tahun 60-an. Padahal kita merdeka tahun 1945. Artinya hampir 10-an tahun lebih kita baru diakui Hindu Dharma Indonesia. Kemudian berkembang ke daerah itu sekitar tahun 68, 70 itu berkembang jadi dari Buddha Jawa Wisnu itu ke Hindu Dharma. Nah, kalau saya mengutip tadi tulisan Prof. Ayu Sutarto bahwa di Tengger sendiri tahun 70 itu masih memilih antara Buddha Mahayana sama Hindu Dharma. Jadi sempat semua itu memilih di Buddha Maksab Mahayana, di Buddha Mahayana. Pak D, saya dulu di kampung masih hafal betul sembahyang Buddha. Tapi ternyata berbeda karena penyebutannya di sana ada penyebutan Brahma, penyebutan Wisnu. Maka oleh salah satu tokoh pedagang ekonomi ke Tengger, bukan ini bukan Buddha, maka ini adalah Hindu. Sejak itulah di sana berkembang tokoh-tokoh Hindu. Dan itu saya konfirmasi langsung dalam tesis saya ke Romo Astro-Broto. Memang beliau mengatakan bahwa Hindu di Tengger menjadi Hindu Dharma itu sekitar tahun 72. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Agar kita itu tidak alergi terhadap perubahan, tidak alergi untuk orang ada Hindu misalnya. Ketika kita ke Surabaya, Surabaya Jombang begini, Hindu Tengger begini. Kita tidak alergi terhadap perbedaan itu. Yang penting kita mengakui Pancasila. Prakteknya boleh berbeda. Dalam agama Hindu praktek budayanya boleh berbeda. Tapi ruhnya adalah tetap agama. Nah, kenapa itu saya sampaikan, nanti kita diskusi bersama. Jadi itulah kenapa Hindu sekarang ini terjadi keberagaman. Kalau sekarang kan banyak yang mau kembali lagi ke candi ikuti saja, karena memang itu sejarahnya. Kita menggunakan candi itu ketika sekterian, kita menggunakan nama misalnya nggak apa-apa, karena itu memang tokoh kita yang memberikan agar Hindu itu menjadi satu. Nah, ketika di Indonesia itu agama kan diatur oleh negara. Kalau di India itu agama tidak diatur oleh negara, namanya negara sekuler. Itu agama terserah masyarakat, tidak ada yang mengatur. Nah, kita di Indonesia itu diatur oleh negara, maka menjadi persoalan lagi. Kita harus menentukan cara beribadahnya, harus tahu resinya atau para nabinya, harus tahu kitab sucinya. Maka di Indonesia dibuatlah yang namanya Trisandi. Itu lahir di Indonesia. Jadi 6 bait itu
lahir di Indonesia. Kalau batik pertama itu Savitri Mantram itu diakui oleh seluruh sektor, bahkan di India itu diakui yang batik pertama itu namanya Savitri Mantram, tapi kita sering menyebutnya Gayatri Mantram ya. Kalau nama aslinya adalah Savitri Mantram, tetapi tanpa Om Bhurwasa itu ditambah ketika di Indonesia. Jadi ketika di Indonesia dibuatlah runtutan tata cara persembayangan yang kita laksanakan sekarang itu hasil Mahasapa tahun 91 ya, yang terakhir itu penyempurnaan yang terakhir. Beliau yang menyusun Trisandya adalah ide bagus Gusti Ngurah Sugriwa. Makanya kampus di Bali sekarang di IHDN dulu itu diganti Ide Bagus Sugriwa, karena beliaulah yang salah satu tokoh yang menyusun Trisandya saat ini yang kita laksanakan hari ini ya, mulai bait pertama, bait kedua, bait ketiga sampai bait ketiga. Jadi mulai pengagungan terhadap Tuhan, minta pencerahan sampai permohonan dosa yang terakhir itu diruntut oleh salah satu tokoh penyusunnya adalah Bagus Sugriwa. Jadi itu lebih 4 menit, jadi 15 menit lebih 4 menit pendahuluannya. Mari kita diskusi, saya harap sih banyak diskusi. Kalau pun saya jawab para pemangku yang praktisi keagamaan yang bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi, memberikan pertanyaan, boleh apapun, tidak ada soalnya tentang agama itu. Boleh tentang organisasi, seperti organisasi kita di Indonesia apa saja, ada BHI atau Peragam yang nasional, ada Kerajaan Mimpi, yang lain apa saja, anak organisasinya itu juga boleh. Moga ini dari Pak Uji untuk Pak Pemangku.